Sementara itu, Badan Anggaran DPRD Kota Malang menyampaikan laporan Ranperda Kota Malang terhadap pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024. Laporan Banggar ini disampaikan pada rapat paripurna DPRD. DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran atau Banggar terhadap Ranperda Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kota Malang pada Senin siang. Laporan Banggar dibacakan secara langsung oleh juru bicara Banggar DPRD Kota Malang, Lely Trisyawati. Disampaikan bahwa ketentuan tentang pemerintah daerah yang mana persetujuan bersama tentang Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga DPRD Kota Malang berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan penjelasan pembahasan tentang Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 agar dapat diselesaikan sesuai ketentuan perubahan daerah yang telah melewati beberapa tahapan. Pada kesempatan ini, Banggar menyampaikan rekomendasi, yakni melakukan kajian potensi pendapatan asli daerah atau PAD, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui pembaharuan database wajib pajak, serta selalu melakukan rekonsiliasi, koordinasi, komunikasi secara rutin dengan berbagai pihak yang terkait dengan pajak. Banggar DPRD Kota Malang juga menyoroti percepatan signifikan sertifikasi aset daerah sebagai fondasi legalitas dan pengelolaan produktif. Ketua DPRD Kota Malang, Amitiara Nanggani Siraduhita menyebut bahwa silpa PAD Kota Malang dari tahun ke tahun memiliki tren menurun. Namun DPRD tetap melakukan pengawasan dan meminta Pemkot dapat menekan angka silpa setiap tahunnya. Selain itu, DPRD juga menyoroti dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT yang masih belum memiliki sasaran yang tepat. Dewa berharap ada diskresi dari pusat untuk membuat skema dan konsultasi agar DBHCHT dapat digunakan untuk keperluan lain seperti kesehatan atau UHJ. Kami masih harus mencari solusinya bersama-sama adalah tentang DBHJHT karena memang itu kan ada PMK-nya gitu. Nah, tapi kami berharap mungkin ada diskresi dari pusat gitu ya. Nanti kami akan membuat skema untuk konsultasi karena kan kalau di Kota Malang sendiri itu kan buruh pabrik rokok itu kan nggak banyak gitu. Nah, itu kan yang menjadi sasaran utama sebetulnya DBHJHT itu kan itu. Kami berharap itu kemudian bisa kita alihkan untuk yang lain, yang memang porsinya lebih besar tapi masih di dalam koridor. Walaupun mungkin sasarannya akan lebih luas, misalnya contoh tadi kami rekomendasikan untuk UHJ, sehingga bisa dikonsentrasikan ke sana. Itu sih. Terkait aset itu masih besar 51%. Tadi sudah didengarkan langsung oleh Bu Mia. Ya. Jadi kami berharap nanti pastinya dengan rekomendasi kami dari Badan Anggaran, karena memang masih 51% yang belum tersertifikasi, karena kan memang kemanfaatannya pasti banyak untuk masyarakat ya, dan untuk Pemkot sendiri kan bisa ada retribusi juga dari sana, sehingga kami berharap nanti ke depannya dipetakan untuk bisa ditata per tahunnya kira-kira mau diselesaikan berapa kemampuannya gitu. Tapi juga pasti menimbang dari tadi proses-proses administrasi, tapi mesti harus ada targetnya. Misalnya setahunnya mau diselesaikan berapa, tingkat kerumitannya seperti apa, nanti kita bisa bicarakan bersama-sama. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi terkait silpa dan menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan. Ini baru berjalan, jadi kita tidak bisa menambahkan target silpa, tapi kalau bisa seminimal mungkin. Nilai silpa? Ada beberapa regulasi yang akhirnya tidak bisa kita cairkan, ya. Itu juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan, ya. Nanti kita akan tarik. Salah satunya apa, Pak?
salah satu yang menjadi kendala regulasi itu. karena bagi hasil dari pusat yang harus kembali kepada peruntukan semula. Nah, itu tidak ada regulasi itu, jadi ada tidak yang diaturkan pada kita, tapi tidak bisa karena ada ketentuan akhirnya kita kembalikan. Nah, ya, karena aset itu kan tahapan-tahapannya juga panjang untuk bisa menetapkan. Kemudian juga anggaran itu juga harus kita keluarkan. Ya. Kemudian juga proses administrasinya juga harus lengkap, ya. Karena kan nanti akan mensertifikatkan dari pertanahan. Kemudian setelah selesai juga dari pihak pertanahan kan juga ada waktu, tidak bisa langsung bisa selesai seperti apa yang sudah kita ajukan untuk sertifikasinya. Wahyu menambahkan, Pemkot Malang belum bisa menetapkan target SUPA tahun 2025 karena anggaran baru berjalan. Namun, idealnya sisa anggaran dapat ditekan seminimal mungkin agar program berjalan efektif. Ali Makrus melaporkan.